Niki kan jenuh juga sebenarnya melapor ini gitu. Tapi apa yang membuat Niki akhirnya memutuskan untuk melaporkan? Berarti ada hal luar biasa. Ada hal-hal yang luar biasa di dalam postingan itu yang menyebabkan Niki ngambil sikap. Niki kan selama ini diam. Dia nggak pernah lapor polisi lagi sejak kejadian kasus yang dia laporin di Polda. Jadi nggak pernah lapor. Berarti ada hal-hal. Saya pun tidak tahu karena saya pada saat itu saya ada di dalam persidangan. Niki telepon, saya di pengadilan ya. Niki telepon, ada apa nih? Bang, kita ke Polres Jakarta Selatan. Oke. Nah di situ tiba-tiba nggak ada wartawan. Kita masuk nggak ada wartawan kok. Karena memang kita nggak memberitahu siapa saja. Tapi kalau tiba-tiba ada teman-teman di sana, ya rezekinya dia. Berarti dia itu lagi ada di sana. Asli kita tidak pernah memberikan informasi kepada siapapun juga. Karena saya pun mendadak harus berangkat ke Polres. Niki kalau nggak salah nyampe duluan malah dia. Kira-kira 10 menit kemudian baru saya datang. Kita buat laporan polisi. Saya minta waktu ngeprint semua bukti-bukti tersebut, saya serahkan. Ini untuk laporan yang ini untuk laporan yang ini. Semuanya sudah dibuatkan. Lebih lanjut, kepastiannya silakan tanya Humas. Karena lebih baik Humas menjelaskan hal-hal yang sudah agak mendetail siapa yang dilaporkan dan sebagainya. Yang jelas saya kasih laporannya terkait dengan Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik yang bisa menimbulkan kerugian. Tapi di Instastory tadinya sempat posting kan LP-nya ada terlapor F gitu bang. F itu siapa banyak? Yang sudah pakai inisial Nggak tahu. F gitu. Yang pasti saya nggak tahu. Karena kan bukti laporannya kan harus dibaca. Salah nanti repot saya. Dan pihak F juga sudah berkomentar di media sosialnya gitu bang. Apa? Merasa FS tersebut. Di dalam LP-nya kan harus dibaca dulu. Humas yang tahu, coba tanya Humas. Karena Humas itu pegang, saya kan harus ambil lagi dokumen sama Niki. Karena itu begitu tanda tangan Niki, saya serahin ke dia. Niki berangkat ke atau kemana ya? Balikpapan. Pokoknya saya nggak tahu pasti kan. Bang, aku mau berangkat nih bang. Ya udah nih, kamu berangkat tanda tangan di sini ya, supaya kita nggak salah semua nih bahwa kamu minta waktu karena kamu ada pekerjaan. Apa buktinya ini loh? Saya ada penerbangan tiket. Ya disetujui sama penyidik di situ. Jadi Niki minta waktu. Nah waktunya ini yang saya belum dapat konfirmasi secara pasti. Nah nanti ini sebentar saya tanya Niki bisa nyari apa, nanti saya sampaikan. Kalau nanti Niki menyampaikan kepada media bahwa dia akan hadir di Polres Jakarta Selatan, silakan hadir semua rame-rame, nggak ada masalah. Di Polres Selatan seperti apa sih, benar kan melaporkan inisial FS? Bang, your hand. Yang jelas ada laporan yang dilakukan Nikita, nanti lebih mendetailnya itu tanya ke Humas ya, karena saya belum pegang. Setelah ditandatangani itu kalau nggak salah dipegang sama stafnya Niki bukti laporannya. Jadi harus saya baca dulu. Yang jelas ada dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian. Seperti apa itu berasal dari postingan. Ada postingan-postingan dan juga ada 2 laporan polisi yang dilakukan sama Niki. Dan itu yang laporan polisinya itu dua-duanya terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian. Seingat saya menerapkan undang-undang yang terbaru tahun 2024. Nah, Niki lapor sekitar jam 3, kalau nggak salah jam 2, jam 3 sama saya. Nanti saya cek lagi. Tapi setelah itu dia langsung kita menandatangani berita acara. Kita minta supaya dilakukan penundaan karena Niki dia tunjukkan dia ada tiket, dia harus terbang saat itu juga. Kita minta maaf, minta izin kepada pemeriksa, mohon kami dikasih waktu karena kalau ini dilakukan pemeriksaan langsung pasti Nikinya tidak bisa terbang karena dia lagi menjalankan tugas dan kewajiban dia sesuai pekerjaannya. Akhirnya disepakati Niki membuat tanda tangan untuk diperiksa dalam minggu ini. Jadi bisa, kalau hari ini nggak mungkin besok atau Jumat. Saya belum tahu ya apakah Niki sudah di Jakarta. Yang jelas kemarin itu langsung ke bandara. Ada 2 laporannya, satu terkait dugaan tindak pidana sama pencemaran nama baik dengan postingan-postingan. Satunya lagi juga sama dengan postingan-postingan. Jadi saya tidak boleh terlalu mendetail. Yang jelas yang dilaporkan itu dalam lidik. Berapa orang Bang, terlapornya itu dalam lidik. Terlapornya? Dalam lidik terlapornya. Inisialnya bang, inisialnya bang. Dalam lidik itu nggak ada inisial.
Itu tergantung nanti bagaimana proses penyidikan. Jadi dalam lidik itu bagaimana penyidik, karena itu bisa kemana saja yang terkena dengan persoalan itu namanya proses dalam lidik. Kalau dalam lidik itu nanti akan dicari nih, ini diposting siapa, disuruh siapa dan sebagainya. Nah, ini saya kasih keterangan singkat, Anda sudah bisa paham nih. Diposting, nanti yang diposting itu akan dicari. Anda memposting disuruh siapa. Nah, inilah prosesnya dalam lidik. Bang, artinya kerugian yang dilakukan. Udah, nanti tanya penyidik Bang, lah. artinya akun atau seseorang bang yang dilaporkan bang? Kan dalam lidik. Akun atau seseorang? Nama baik itu kapan bang? Baru-baru ini atau Kapan? sudah? Ada 2 kejadian, Desember sampai sekarang, kalau nggak salah ya. Terus ada lagi kemarin atau nggak salah. Berapa akun bang? Bang, berapa akun yang di... Nggak ada akunnya dalam lidik. Ini gimana sih? Kan Niki pasti menyerahkan ada beberapa akun yang Dalam memposting. lidik. Kalau dalam lidik itu tanya ke penyidik. Buktinya, ini kan Anda tanya bukti, nggak boleh saya sampaikan. Berarti kemarin membawa bukti juga nggak? Pasti, saya pasti bawa bukti, nggak mungkin saya lapor tanpa bukti. Saya kan selalu dengan data. Tapi kalau Anda tanya datanya apa, saya nggak boleh sampaikan. Bang, tapi kerugian Berarti itu saya membocorkan proses pemeriksaan. Bentuk kerugiannya apa bang? Kerugiannya miliaran, karena itu bisa mengganggu dia. Tapi kan harus dibuktikan sama Niki nanti akibatnya itu apa. Nah, akibat ini Niki yang tahu, misalnya akibat ini menyebabkan dia terganggu nih pekerjaannya dan sebagainya. Tersebut dalam bentuk akun atau seperti apa? Mungkin Apa? dari akun tersebut akun apa gitu bang? Pribadi Diposting di atau Instagram. dari Akun Nanti pribadi biar- atau gimana bang? Bagaimana membedakan pribadi sama perusahaan di akun? bentuk akun terus seperti apa tadi yang Jadi saya mau nanya nih, akun pribadi dan akun perusahaan membedakannya gimana? PT yang jelas dalam lidik, nah, dalam penyelidikan. mencari dalang atau seperti apa bang dalam hal tersebut? Kan tadi Ya nanti dicari siapa yang memposting, begitu yang memposting ketahuan disuruh siapa. Jadi itu prosesnya dalam lidik istilahnya. Jadi supaya kita tidak salah melaporkan orang. Jadi yang dilaporkan ini memang ada postingan terhadap dirinya, ada postingan terhadap kalimat-kalimat, dan juga begitu ditanya siapa pelakunya, saya minta dalam lidik saja supaya proses itu bisa maksimal untuk mengetahui siapa yang memposting dan siapa yang menyuruh memposting nantinya, seperti itu. bang saksi yang